Dua pekerja proyek pembuatan kirmir dan gorong-gorong di Kampung Bongkok, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tertimbun pondasi kirmir yang sedang dibangun. Kedua korban yakni Ronald dan Saldi berhasil dievakuasi petugas dibantu warga dalam waktu lebih dari 2 jam dalam kondisi selamat. Korban segera dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans. Diduga insiden terjadi karena unsur kelalaian dan SOP pengerjaan yang kurang baik. Pekerja pembuat kirmir. Kebetulan proyek tersebut dari PUPR. Pak, ini ada unsur kesengajaan atau tidak, Pak? Dugaan kelalaian artinya? Dugaan hanya kelalaian, tidak ada unsur sengaja. Selain mengevakuasi korban, petugas juga langsung melakukan pembersihan material bangunan yang roboh. Maksud undangan itu bukan untuk berdiskusi. Kalian tidak menghiraukan data-data yang kami punya. Aksi saling dorong hingga baku hantam mewarnai proses eksekusi rumah keluarga politisi Wanda Hamidah di Jalan Cimandiri, Menteng, Jakarta Pusat. Masuk. Rumah yang dihuni keluarga Wanda Hamidah ini disebut merupakan aset milik Pemprov DKI Jakarta. Sementara itu, para penghuni menilai eksekusi merupakan tindak sewenang-wenang tanpa proses penyelesaian yang santun. Pemilik rumah berencana melayangkan gugatan terhadap Pemprov DKI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini sudah batal demi hukum sejak tahun 1920, mati. Sebelum eksekusi, Pemkot Jakarta Pusat telah melayangkan surat peringatan hingga menawarkan uang kerohiman kepada orang tua Wanda Hamidah yang menempati rumah tersebut, namun sayangnya ditolak. Karena Pak Hamid itu sebetulnya beliau tidak memiliki SIP awalnya juga, jadi ada kakaknya, dulu Abu Bakar. Tapi SIP-nya tidak ada nama beliau di dalam SIP-nya itu. Kita tidak tahu kemudian beliau menduduki di sini. Sebanyak 30 personel gabungan Polsek Metro Menteng dan Polres Metro Jakarta Pusat bertugas mengamankan lokasi. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ya, ini adalah sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Pagi ini hadir bersama saya Anita Mai dan saya Pram Senjaya. Pemirsa, selama 1 jam ke depan kami juga membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan juga @official_inews_tv. Nah, pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui alamat email kami di laporpolisi.ais@gmail.com dan jangan lupa pastikan menggunakan hashtag #laporpolisi. Nah, pemirsa, seperti biasa di informasi pertama ini kami akan hadirkan informasi mengenai soal seseorang yang tertangkap basah tengah meminta-minta sambil berpura-pura mengalami patah kaki dan seorang pengemis tua meronta saat akan diamankan petugas gabungan di area stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Iya, nah ini sang pengemis ini menolak untuk diamankan lantaran berdalih tengah merasakan sakit pada sebelah kakinya yang patah akibat tertabrak kendaraan. Tembak aja, Pak. Dari bawah, Pak. Iya, Pak. Dong dia, Pak. Ada kan? Aku nggak punya identitas kan? Jangan, Pak. Iya, tapi jangan. Pria lanjut usia yang berprofesi pengemis ini seketika panik saat akan diamankan petugas Satpol PP dan Sudin Sosial di area luar stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Tadi, Pak. Kita tadi, Pak. Dirinya menolak diamankan lantaran berdalih tengah menahan sakit pada bagian kaki kirinya yang mengalami patah tulang akibat tertabrak kendaraan.
Patah tapi Pak. Patah kok dipakai. Iya dipakai begitu loh Pak. Petugas pun tak mudah percaya dan meyakini jika balutan perban di kakinya hanya akal-akalan untuk mengemis. Lantaran terus berkilah, petugas akhirnya menggiring paksa pengemis lanjut usia tersebut hingga meronta hebat. Razia sengaja digelar menyusul kian maraknya orang dengan masalah kesejahteraan sosial seperti pengemis, pengamen jalanan, pemulung, hingga ODGJ di ibu kota. Keberadaan mereka pun dianggap mengganggu kenyamanan warga Jakarta. Kita ada ini program dari Sudin dan setiap hari juga tim kita ada dari kecamatan, bahasa kita itu melingkar menghalau mereka, warga-warga kita yang kurang beruntung dan yang layak kita amankan ke panti sosial. Razia dilanjutkan petugas dengan menyisiri ruas Jalan Keramat Raya. Di lokasi ini petugas berhasil mengamankan sejumlah gelandangan yang tengah tertidur pulas di atas trotoar dan emperan toko. Sejumlah PMKS yang terjaring selanjutnya dibawa ke kantor Sudin Sosial untuk nantinya diserahkan ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Ranis Tol Sanjaya, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Jalan Sungai Sadang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat dini hari tadi. Ini pengendara motor berboncengan pemirsa tewas di tempat usai tertabrak mobil minibus yang melaju dengan kecepatan tinggi. Tabrakan maut ini terjadi di Jalan Sungai Sadang, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dini hari tadi. Kecelakaan maut ini melibatkan pengendara mobil dengan pengendara motor. Nurmin bersama ponakannya Wahyudi meninggal di tempat dalam kejadian tersebut. Kejadian naas menimpa korban saat keduanya yang berprofesi sebagai tukang sapu jalan tengah berboncengan hendak berangkat menuju lokasi kerja. Keluarga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung histeris di tengah jalan saat mengetahui anggota keluarganya meninggal di tempat. Sementara pengemudi mobil, baik sopir dan penumpangnya langsung dievakuasi oleh aparat kepolisian ke polsek terdekat, yakni Polsek Panakukang, guna menghindari amukan massa keluarga korban yang tiba di lokasi kejadian. Usai kejadian, unit Laka Lantas Polrestabes Makassar bersama Satuan Sabara langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi kedua jenazah kedua korban ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, Kota Makassar untuk proses visum dan kepentingan penyelidikan. Pengendara kendaraan motor, keduanya meninggal di tempat. Kemudian tersangka atau pengendara kendaraan roda 4 kami amankan ke Polsek Panakukang untuk ditindaklanjuti. Kemudian kami serahkan langsung ke pihak Laka Lantas Polrestabes Makassar. Akibat kejadian ini, kendaraan sepeda motor korban rusak parah. Sementara kendaraan pelaku, mobil minibus, juga rusak parah pada bagian depan setelah hilang kendali usai menabrak korban dan tersungkur di pohon. Guna kepentingan penyelidikan, kejadian tersebut diserahkan ke unit Laka Lantas Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, diduga karena depresi berat, seorang pria mengamuk dan mengancam warga dengan golok di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Betul, dan pelaku ini berhasil dilumpuhkan oleh puluhan warga dan polisi yang mengepungnya. Ini kesini semua. Seorang pria tiba-tiba saja mengamuk sambil membawa senjata tajam. Pelaku berusaha mengejar warga dan pengguna jalan di depan rumah sakit di Jalan Ratulangi, Kelurahan Dharma, Kecamatan Polewali. Warga pun berhamburan ketakutan dan satu becak motor dikejar dan dirusak pelaku. Ruas jalan penghubung Kabupaten Polewali Mandar dan Mamasa bahkan macet lantaran aksi pelaku yang membuat warga ketakutan. Pelaku juga berusaha masuk ke dalam rumah sakit dan mengamuk serta merusak kendaraan. Sekitar 1 jam, pelaku akhirnya berhasil dilumpuhkan. Sejumlah warga yang emosi bahkan berusaha mengeroyok pelaku. Meski sudah diborgol, pelaku tetap mengamuk hingga melukai tangan sendiri. Pak ya, dia tadi mau masuk di rumah sakit, tapi memang rumah sakit sudah dipagar, ditutup. Gitu apa saja yang rusak ini? Kalau yang rusak ada tadi mobil yang dirusak satu, kempeskan bannya ditusuk dengan parang. Menggunakan parang Pak yang mengamuk tadi Pak? Iya, menggunakan parang. Polisi kemudian mengevakuasi pelaku ke ruang isolasi gangguan jiwa. Hingga saat ini, belum diketahui pasti penyebab pria ini tiba-tiba mengamuk dan berusaha menyerang warga serta merusak kendaraan.
Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal melaporkan. Tim gabungan Satpol PP TNI dan Polri menggelar razia penyandang masalah kesejahteraan masyarakat atau PMKS. Nah, aksi razia ini pun pemirsa diwarnai kejar-kejaran antara petugas dengan pengamen jalanan. Jatanas Polda Sumatera Selatan meringkus pelaku perampokan spesialis mobil pick-up. Pelaku ditangkap di rumahnya saat sedang beristirahat. Bahkan pelaku pura-pura bingung saat polisi melakukan penangkapan. Pelaku sendiri merupakan DPO perampokan kendaraan pick-up. Pelaku bersama komplotannya beraksi di sepanjang Jalan Maijen Singadekane, mulai dari kawasan Musi 2 hingga ke Ramasan Kertapati Palembang. Dalam aksinya pelaku mengincar kendaraan pick-up dari luar provinsi yang melintas tengah malam. Pelaku menjalankan aksinya dengan modus mengejar menggunakan sepeda motor dan menyuruh sopir untuk berhenti. Pelaku pun mengancam korbannya dengan senjata tajam dan tidak segan-segan melukai korbannya. Pelaku mengincar sejumlah benda berharga milik sopir seperti uang tunai dan telepon genggam. Selain mengamankan pelaku, saat ini polisi pun tengah memburu komplotan pelaku. Para pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainus melaporkan. Nah, ternyata informasi tadi adalah ternyata pelaku perampokan yang berhasil ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan, pemirsa. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang siswa SMK Pertanian di Sukabumi, Jawa Barat ini tewas akibat luka sabetan senjata tajam. Iya, dan tak butuh waktu lama, 7 pelaku pembacokan berhasil diamankan dan ironisnya 4 diantaranya masih berstatus pelajar. Inilah video amatir warga saat siswa kelas 2 SMK Pertanian Cibada Kabupaten Sukabumi terkapar usai dianiaya dengan senjata tajam oleh sejumlah pelajar di Kampung Pasar, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibada Kabupaten Sukabumi. Saat kejadian, korban bersama 2 orang temannya sedang nongkrong di sekitar lokasi dan tiba-tiba diserang para pelaku. Korban kemudian dikejar oleh para pelaku, namun korban tertinggal dan menjadi sasaran kelompok SMK Teknika. Dari hasil otopsi kepolisian, korban tewas dengan kondisi luka sayatan senjata tajam di punggung dan perut. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil mengamankan seluruh pelaku yang berjumlah 7 orang. Dari 7 pelaku, 4 diantaranya masih berstatus pelajar. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan barang bukti 2 senjata tajam dan seragam sekolah SMK Teknika saat para pelaku melakukan penganiayaan. Jadi tersangka yang kita amankan ada 7 orang. 4 diantaranya adalah anak di bawah umur sehingga kita tidak ekspos. 3 yang kita tampilkan saat ini adalah merupakan alumni dari sekolah tersebut. Dan 1 orang yang merupakan eksklusi adalah eksekutornya adalah merupakan pelajar yang sudah di DO dari sekolah tersebut. Para pelaku terancam dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak tentang penganiayaan terhadap anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui bagaimana kelanjutan dari peristiwa pembacokan terhadap siswa SMK di Sukabumi ini, kita sudah bergabung bersama dengan Kasat Reskrim Polres Sukabumi, AKP Dian Purnomo. Selamat pagi, Pak Dian. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Lapor Polisi, Pak. Ya, Pak Dian. Boleh dikonfirmasi Pak, ini aksi pembacokan terjadi saat peristiwa tawuran atau korban merupakan korban salah sasaran Pak sebenarnya? Baik, kami jelaskan Mas, dari Satreskrim Polres Sukabumi kita melakukan ungkap kasus terkait dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia. Korban merupakan anak usia 16 tahun yang dilakukan oleh tersangka pelaku berjumlah 7 orang dan 4 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Baik, kemudian ini apakah ketujuh-tujuhnya ini sudah diamankan dan apakah ada dugaan mungkin ada pelaku lain yang terlibat dalam kejadian ini, Pak? Baik, Mbak, untuk 7 orang tersangka sudah kita amankan, 3 dewasa, di mana tersangka inisial DN merupakan eksekutor yang melakukan penganiayaan dan rekan-rekan yang lain memiliki peran melakukan bersama-sama penyerangan dan salah satu dari tersangka menyediakan senjata tajam.
Ya, Bapak ini apakah memang kami mendapatkan informasi simpang siur, Bapak apakah memang sebelumnya antara sekolah korban dan pelaku ini seringkali terlibat tawuran atau bentrok seperti itu, Bapak? Jadi dari kronologis hasil penyelidikan dan penyidikan kami, dari pelaku berjumlah 7 orang ini memang dengan sengaja mencari kelompok dari sekolah A yang dimana tempat tinggalnya atau tempat berkumpulnya sudah diketahui, dan saat ketemu di TKP mereka dari pelaku ini dari sekolah B melakukan pengejaran dan penyerangan kepada kelompok sekolah A, dan pada saat penyerangan terpisah salah satu korban ini langsung diserang oleh pelaku inisial DN dengan cara melakukan pembacokan di area tubuh korban sehingga terdapat luka sayatan di bahu dan di perut. Baik, Pak Dian, selanjutnya kalau melihat ini kan ada beberapa yang juga masih di bawah umur pelakunya ya Pak ya, lalu proses hukumnya akan seperti apa? Seperti mungkin pasal yang akan dikenakan seperti apa? Ataukah ada bimbingan terlebih dahulu untuk mereka yang masih pelajar ini Pak? Terkait 7 tersangka ini Mbak, kita sangakan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga pasal 358 KUHP dan juga pasal 5556. Kita juga mempedomani Undang-Undang Sistem Peradilan Anak terkait dengan penanganan penyidikan terhadap tersangka yang masih berstatus anak. Dan saat ini anak kita lakukan pendampingan dari penyidik dan juga dari psikologis Bak SDM dan juga bekerjasama dengan P2T, P2A dan KPAID untuk memberikan pendampingan dan memberikan pembinaan. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Kasat Reskrim Polres Sukabumi, ada Bapak AKP Dian Purnomo. Semoga ini ada kerjasama juga dengan pihak sekolah agar kejadian ini tidak terulang kembali. Terima kasih banyak Pak Dian. Selamat pagi Pak Dian. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, ribuan botol minuman keras disita polisi dalam penggerebekan di sebuah rumah kontrakan di Menteng Setiabudi, Jakarta Selatan. Iya, penggerebekan ini dilakukan berkat laporan warga yang resah dengan peredaran minuman keras. Sebuah rumah yang dijadikan warung di kawasan Menteng atas Setiabudi, Jakarta Selatan digerebek petugas gabungan. Di lokasi petugas mendapati ratusan botol miras dari berbagai merek dengan kadar alkohol tinggi yang dijual oleh pedagang. Tak jauh dari lokasi, polisi kembali mendatangi sebuah gudang penyimpanan dan menemukan tumpukan kardus berisi botol minuman keras. 1.300 botol miras tak berizin ini kemudian disita petugas untuk barang bukti. Kita mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada gudang ya yang digunakan untuk ada tempat yang digunakan untuk penyimpanan miras ya. Jadi memang kalau kita amati dan cermati bahwa pangkal dari permasalahan adanya tawuran ya, ribut antar warga bermula pasti dan ditemukan selalu mereka itu dalam keadaan mabuk. Ribuan botol miras yang didapat kemudian dibawa ke Polsek Metro Setiabudi untuk dimusnahkan. Razia akan terus digelar untuk menciptakan kondisi keamanan warga agar terhindar dari pengaruh miras. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap suaminya Rizky Bilar. Informasinya saat lagi, tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.